Bangka Belitung. Malam hari ini kita mau bahas tentang saham dan juga bagaimana dampak dari demo di Amerika Serikat, dan juga selain itu kita juga akan bahas tentang Ya, bagaimana. malam. Oke, masih ini ya Pak ya, sambil loading. Halo Robert. Halo. Masih ya? Saya nggak tahu nih, belakangan memang karena WFH, internetnya agak mulai lambat di sini. Sambil saya tunggu signalnya ini membaik, saya sambil ngobrol, nanyain teman-teman semuanya, halo, dari mana aja semuanya? Teman-teman semuanya dari mana? Oke. Sektor real estate di era new normal dan juga saham-saham di Amerika ya. Saham-saham di Amerika ini trennya masih naik gitu. Jadi padahal kondisi di sana udah carut-marut banget, tapi trennya masih naik. Nah teman-teman kalau lihat di Hong Kong juga waktu itu juga sama tuh, demo terus, tapi kayak pasar sahamnya tuh masih naik terus gitu. Oke, halo Pak Yosef. Halo Bu Ellen. Malam Pak Yosef, kita lanjutkan aja ya Pak ya, nggak apa-apa. Boleh, nggak apa. Iya, Saya nggak tahu suara di sini kedengaran posnya teman-teman. berhenti. Wih, ada yang dari Dubai nih. Teman-teman, suaranya Pak Yosef kedengaran nggak teman-teman? Pak Yosef dosen favorit. Pak Yosef ngajar ya Pak ya? Ya, saya sambil ngajar. Ya. Oke, di universitas mana Pak? Tadinya saya di Medan. Kalau NIDN saya terdaftar di UPH Medan. Cuman di sini karena pindah di bursa di Bubble, di UBB juga sama beberapa kampus di sini kita masuk untuk edukasi Bu ya. Oke. Nah, Oke, Pak mungkin, Yosef. tapi kalau suara kayaknya jelas banget Bu ya. Suara jelas sekali Pak, cuman gambarnya yang nggak ada nih. Ya, oke, nggak apa-apa, mungkin lebih enak apa namanya yang kalau Bu Ellen. Oke, nah malam hari ini sebelum saya bahas tentang saham-saham nih ya, semua tuh udah pada penasaran nih Pak. Jadi Amerika ini lagi gonjang-ganjing demo-demo terus gitu ya. Dan kali ini kalau kita lihat demonya tuh beda dengan Hong Kong nih ya. Demonya di Amerika ini kan katanya karena rasisme, pembunuhan George Floyd itu. Tapi kalau saya lihat sebenarnya lebih dari itu, karena banyak orang udah mulai kelaparan gitu ya. Jadi mereka nggak dapat income selama COVID-19 gitu. Nah, sebelum kita mau bahas tentang hal itu lebih lanjut lagi, kita mau bahas dulu tentang KCI ya Pak ya. KCI itu apa ya Pak ya? Boleh Ya, Pak Yosef Pak? boleh Bu Ellen. Terima kasih buat waktunya. Ya, jadi teman-teman memang malam hari ini kita sedikit promosi ya Bu Ellen ya, terkait dengan kegiatan kelas calon investor atau KCI yang saya juga senang Bu Ellen buat brand baru atau sesuatu yang berbeda yang selama ini kalau bursa BEI sering mengadakan kegiatan itu namanya sekolah pasar modal ya. Nah, jadi kurang lebih hampir sama dengan sekolah pasar modal, kelas calon investor kita buka untuk teman-teman yang memang pengen belajar, terutama teman-teman di Bangka Belitung yang pengen bergabung bersama-sama dengan komunitas investor lokal ya yang ada di Bangka Belitung untuk belajar bagaimana caranya menabung saham ya. Nah, kalau di sini kita senang banget karena timnya Bu Ellen juga bersedia untuk ikut sharing tentang pasar modal. Nah, tentunya teman-teman yang ikut dalam kelas calon investor tanggal 3, jadi tanggal 3 hari Rabu nanti, teman-teman yang belum daftar, nah ada link pendaftarannya yang sudah dipin oleh Bu Ellen ya. Nah, jadi teman-teman bisa menuju ke link itu. Oke, nah teman-teman, investor ini buat teman-teman yang masih pemula ya, jadi buat yang belum buka akun saham, langsung aja masuk ke URL alandesme.com/kci atau bagikan ke teman-teman kamu yang baru mau buka akun saham gitu. Nah, di sini nanti ada Pak Yosef Kaburuan dari IDX Bangka Belitung, kemudian ada dari sekuritas juga, kalau nggak salah sekuritasnya dengan Indo Premier ya Pak ya, kali ini. Terus kemudian kita ada dengan memberikan pemaparan masing-masing 30 menit gitu. Nah,
Langsung aja teman-teman yang udah misalkan udah punya rekening saham gimana? Yang udah punya rekening saham ya ajakin teman-teman yang belum dan pilih sesuai kotanya masing-masing ya. Jadi kalau bisa sesuai kotanya masing-masing. Jadi nanti supaya bisa dibantu oleh sekuritas atau anggota buta dari kota Anda. Kalau Anda masuk ke Ya, URL itu ellendesme.com/kci itu teman-teman bisa milih kotanya gitu. Nah, Pak Yosef, ya, Pak Bu Yosef Ellen. ini gimana nih Pak? Ini Amerika ini gonjang-ganjing kena ini apa ya demo terus di mana-mana ya semakin heboh. Iya. Saya melihat Tapi ini kayak nggak video. ngaruh ya dengan Iya, pasar modal. betul. Itu Louis Vuitton ya Pak ya. Louis Vuitton tuh dijarah semua ambil tas-tasnya satu persatu gitu. Wah itu yang pas mahal banget. Terus Mercedes ya, jadi ini tokonya Mercedes itu, dealernya Mercedes itu mereka masuk terus injek-injek mobilnya. Terus tadi saya baru aja lagi dapat ya, mereka ngambilin sepatu-sepatu di toko ini, toko sepatu Nike gitu. Nah, yang menarik, Pak, yang saya lihat menarik, orang-orang ngejarah ini, waktu ngejarah ambilin sepatu lari-larian sampai berdus-dus gitu, mereka punya mobil. Jadi sebenarnya, Iya. tuh nggak yang sampai nggak punya duit banget gitu loh. Tapi memang mobil di sana murah ya, di Amerika murah gitu. Nah kalau Yosef sendiri, ya ini gimana sih bisa nggak ini jadi ngerebak kayak jadi satu sentimen yang negatif gitu? Karena selama ini ya sementara ini pasar sahamnya kayak nggak terpengaruh ya. Iya. Ya, tapi kalau saya perhatikan Bu ya, dengan adanya kejadian itu kan memang banyak yang share ya di sosial media, bahkan sampai ada yang masuk ke Gedung Putih untuk serang White House ya. Nah, tapi kok pasar modal kita cukup bagus ya dengan kejadian ini. Nah, memang kalau saya perhatikan memang beberapa negara dengan kondisi pandemi yang saat ini terjadi itu udah mulai nggak takut ya. Mereka udah mulai kepada new normal. Saya nggak tahu pandangan Bu Ellen seperti apa ya. Karena beberapa negara kalau kita lihat di berita, Singapura, China, Australia, semuanya udah pada menerapkan new normal. Nah, sehingga dan Indonesia juga akan secara bertahap di bulan Juni ini ada beberapa fase yang dibuat pemerintah dan di masyarakat juga ya orang sudah mulai menormal lagi seperti itu. Ini apa namanya kalau saya ngelihat ya, ini jadi teman-teman saya mau kasih lihat nih, ini indeks di Amerika. Semoga nanti bisa kelihatan gambarnya ya Pak. Kemarin saya sama teman saya juga sempat gitu terus keluar gambarnya belakangan. Oke. Nah ini teman-teman kalau ngelihat ya, agak blur ya. Ini udah jelas belum teman-teman? Udah kelihatan jelas Bu. Kelihatan ya. Ya. Ini adalah indeks S&P 500 ya. Ini naik terus. Nah teman-teman kalau ngelihat sebenarnya kenapa dia naik sih? Ini di dalam sini tuh banyak banget perusahaan sektor teknologi. Ya jadi teknologi kan kalau contohnya ya Amazon mungkin teman-teman bilang oh itu retail, tapi sebenarnya dia Amazon sendiri dia mendeklarasikan dirinya tuh perusahaan teknologi, jadi nggak terlalu terdampak sebenarnya. Nah terus kemudian kalau bicara tentang China, yang menarik ini nih, saya mau kasih lihat satu data di China nih ya. Nah, ini data di China ini, dia punya manufacturing index ya. PMI itu ya satu indikator yang menunjukkan bahwa manufakturnya di China, manufaktur itu ya berarti pabrik-pabriknya mereka ya, itu udah mulai aktif lagi dan angkanya udah menyentuh 50,7 menurut ini ya The Caixin ini ya 50,7 artinya apa? Kalau udah lewat di atas 50 ini sebenarnya udah mulai oke, udah mulai bukan kondisi yang pesimis lagi gitu. Nah ini teman-teman perhatikan Februari itu benar-benar habis tapi dia pulih dengan sangat cepat sekali. Nah kalau saya ngelihat sih ya China ini pulih dengan cepat sekali karena mereka juga punya sistem itu sangat bagus ya. Oke, nah ini dari China yang dampaknya juga akan sangat bagus ke Indonesia. Jadi Morgan Stanley sendiri bilang nanti kuartal 3 2020 ini China ini punya perekonomian udah kembali seperti sebelum COVID-19.
Dan karena China dan Indonesia ini punya hubungan dagang sangat erat sekali, maka Indonesia juga terimbas positif nih. Ya, jadi Indonesia sendiri udah mulai menghentikan PSBB, udah mulai masuk periode new normal. Kondisi saya lihat pasti juga akan membaik. Cuman kita perlu waspada ketika laporan keuangan kuartal 2 keluar nanti di bulan Agustus atau Juli, itu yang kita perlu hati-hati. Gitu. Oke ya. Nah, kalau Pak Yosef sendiri, Pak, gimana Pak melihatnya Pak hubungan dagang antara Indonesia dan juga dengan China ini, Pak? Ya, kalau kita lihat secara bilateral kita bagus ya Bu ya dengan China ya. Terutama beberapa kalau saham-saham perusahaan yang lokal kita sendiri kan punya hubungan dagang yang baik ya. Ya memang kalau China-nya sendiri pulih dan kena imbas kepada perusahaan-perusahaan lokal, ya pastinya kita mendapatkan keuntungan di situ ya. Ya kita berharap memang kondisi ini tetap bisa membaik dengan lebih cepat ya. Ya ini pertanyaan teman-teman langsung to the point banget ini Pak ya. Terus gimana dong saham di Indonesia gimana gitu? Tunggu. Iya, saya banyak yang nanya BRI gitu. Sebelum cara dapetin data itu gimana? Tadi saya tinggal buka tradingeconomics.com tuh. Jadi sebelum saya ceritain nih ya, sebelum saya dan Pak Yosef ceritain tentang Indonesia nanti marketnya gimana ke depan, apakah akan turun lagi atau udah lanjut naik gitu. Nah, sebelum kita bahas itu, kita mau bahas lagi nih tentang kelas calon investor nih ya. Kemarin nih, di live yang sebelumnya ya Pak ya, dengan Pak Yosef juga tuh keluar satu istilah dari audiens, kelas calon istri katanya. Oke. Iya, kalau investor banyak. Kalau investor memang banyak ininya ya, banyak akalnya ya. Nah, ikut kelas investor ini Pak Yosef, untuk teman-teman yang baru mau buka rekening saham nih, kenapa harus ikut KCI? Iya, jadi teman-teman yang pengen belajar nabung saham ya, jadi memang tujuan kita adalah untuk mengedukasi. Jadi supaya jangan sampai nanti teman-teman yang baru bergabung di pasar modal atau pengen belajar, kalau lihat informasi di televisi atau di sosial media banyak beritanya tentang trading saham, saham gorengan dan lain sebagainya. Nah, jangan sampai nanti teman-teman seperti beli kucing dalam karung gitu ya. Nah, di kelas ini kita sama-sama belajar. Jadi dari sisi regulatornya, Bursa Efek Indonesia, kita sharing tentang pasar modalnya secara regulasi, dan kemudian nanti ada sekuritas yang menjadi media untuk pembukaan rekening saham dan transaksinya, dan tim dari Bu Ellen yang selaku pemateri juga yang akan sharing tentang strategi dan analisis bagaimana menganalisa suatu perusahaan. Nah, sehingga hasil akhirnya teman-teman bisa mendapatkan gambaran secara utuh tentang pasar modal itu sendiri. Ya, jadi nanti bisa join di link yang ada. Ya, nanti jadi dari IDX, Pak Yosef Kaburuan akan menjelaskan tentang cara, jadi ini mekanisme perdagangan saham itu gimana, terus kemudian juga dijelaskan tentang perlindungan investor, dan setelah itu akan dilanjut dari anggota bursa yang kebetulan dari Indo Premier Sekuritas. Untuk yang Bangga Belitung ini nanti diajarin cara buka rekening saham dan mengapa harus buka rekening saham, diajarin cara pakai online tradingnya juga. Dan nanti 30 menit terakhir saya akan ajarin tentang gimana sih cara memilih saham, beli jual saham untuk pemula, itu gimana. Oke, teman-teman, sebelum saya bahas, sebelum kita berdua membahas tentang saham ya, pergerakan saham. Nah, Pak Yosef, ini yang ada yang menarik nih Pak ya, ada yang menarik nih. Saya melihat harga minyak ini ya, dari tanggal 1 Mei sampai tanggal 30 sampai tanggal 29 Mei kemarin itu ini chart saya salah nggak ya ini ya? Nah, ini naik 85%. Udah naik sangat signifikan sekali. Nah, kayak gini nih. Nah, ya itu gimana itu? Jadi kalau saya ngelihat sih
Ini karena chartnya tentang kondisi apa, Bu? saat Sorry. ini. Gimana Pak? Ini chartnya tentang apa tadi? Sorry. Oilnya udah naik Oh, oil. 85% sejak 1 Mei. US Oil ya, WTI US Oil ini udah naik dari tanggal 1 Mei sampai tanggal 30 Mei itu naik 85% gitu. Ya, jadi ini lagi kena satu resisten gitu, bisa terkoreksi dalam jangka pendek. Tapi saya melihat bahwa sektor migas ini udah mulai akan mengalami perbaikan yang tadinya sama sekali nggak ada demand. Sekarang manufacturing di China juga udah bergerak dan di Amerika di banyak negara juga sudah mulai menjalankan kegiatan perekonomiannya. Jadi teman-teman untuk harga minyak ini perlahan-lahan dia juga akan mengalami pemulihan dalam jangka menengah. Itu artinya sampai sekitar 6 bulan ke depan. Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan nanti saham-saham sektor pertambangan dan minyak gas itu nanti sekitar 6 bulan ke depan juga akan mengalami recovery gitu. Nah Pak Yosef sendiri, menurut Pak Yosef sendiri pandangannya gimana Pak? Ya, kalau melihat grafik yang Ibu perlihatkan tadi, saya lihat sih bagus ya. Dan itu 85% itu tadi jangka waktunya, kalau saya kurang terlalu jelas, itu berapa lama periodenya Bu? Sampai naiknya 85%. Dari 1 Mei sampai pokoknya Ya. satu bulan penuh itu. Nah itu naik Satu lumayan bulan. itu Pak. Gitu ya, 85% ya. Iya. Lumayan kencang ya Pak ya. Iya. Oke. Nah, kalau Pak Yosef sendiri lihatnya gimana ini, Pak? Ya, kita melihat sih bagus ya. Kalau saya untuk update data seperti itu, saya mungkin tidak terlalu melihat update-nya ya, Bu Ellen ya. Karena kalau hal-hal yang seperti ini, mungkin Bu Ellen dengan tim yang lebih expert ya untuk menjelaskan yang secara analisis di oilnya sendiri ya. Ya, nggak boleh ini paham ya, harus independen ya. Oke, saya aja Iya. deh ini ya. Karena dari aja nggak boleh paham, jadi saham-saham apa aja yang akan terdampak positif kalau misalkan seandainya nanti harga emasnya lanjut naik, ada saham El Nusa. Maaf Pak, tadi saya lupa. Ya, ada saham El Nusa. Ya, ini Elsa ini dia masih konsolidasi gitu. Jadi masih justru yang aneh tuh biasanya kalau harga minyak naik, ini biasa Elsa langsung naik. Ini dia enggak. Dia justru consolidating. Nah, kalau saya perhatikan seandainya nanti minyak dunia masih terus membaik, ya dia pelan-pelan juga akan mengikuti gitu. Terus kemudian Medco ini juga nanti dalam jangka menengah dia juga akan mengalami recovery. Itu. Terus kemudian untuk perusahaan batu baranya juga kemarin batubara PTBA malah dibuang banyak ya. Jadi kalau saya lihat memang semuanya lagi sideways, cuman kita bisa lihat prospeknya untuk sekitar 6 bulan ke depan gitu. Cuman sekali lagi ya, kalau untuk perusahaan komoditas seperti ini, saya sarankan lebih ke arah trading sih. Kalau misalkan untuk investasi agak-agak riskan untuk perusahaan yang di komoditas ya. Gitu. Oke. Pak Yosef. Ya. Pak Yosef ini kan udah pengalaman lama ya Pak ya di pasar saham, terus kemudian sekarang juga sebagai dosen ya Pak ya, ngajar mata kuliah apa Pak? Yang kita edukasi memang seputar pasar modal sih Bu. Jadi memang pasar modal dan pasar uang ya, biasa kalau di kampus itu kan ada mata kuliah itu ya. Kalau menurut Pak Yosef sendiri, gimana caranya sih teman-teman yang masih pemula gitu mau mulai bisa ya Pak? Iya, kalau dari sisi regulator, dari sisi bursa, kita memang selalu mengedukasi masyarakat ya, lebih baik untuk cari info dulu ya. Nah, apalagi kalau di lapangan sendiri itu kan banyak sekali ya investasi-investasi yang bodong dan lain sebagainya. Nah, terutama kadang ada juga yang menyamaratakan antara investasi saham dengan futures, produknya futures.
dan kemudian itu yang kita edukasi seperti itu sih Bu Ellen. Oke, oke. Dan seperti salah satunya kita edukasi malam hari ini ya Pak ya. Ini banyak Iya, yang nanya nih, saya keluarin chat merah hijau itu artinya apa? Ini lucu banget sih. Ada yang bilang hijau naik, merah ambiar. iya, iya. Iya, iya, iya. Oke, IHSG ke depan gimana dengan adanya new normal ini dan dibukanya. Jadi ada beberapa sentimen positif dan ada yang negatif juga ya. Salah satu sentimen positif udah pasti new normal, dibukanya lagi perekonomian ya di Indonesia. Terus kemudian yang kedua adalah meningkatnya angka PMI China. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa pabrik-pabrik di China, manufaktur itu mereka udah mulai aktif lagi dan mereka cepat banget recovery-nya. Ini sebuah sentimen yang positif. Maka dari itu teman-teman yang kemarin belum sempat berinvestasi untuk saham-saham berfundamental bagus, seperti yang saya sebutkan selama beberapa waktu terakhir ini, teman-teman mulai masuk ya. Jadi exposure-nya sekarang untuk investasi sekitar 30%, maksimal 50% ya. Maksimal 50%, kenapa? Karena ini masih ada tengah tahun sampai akhir tahun ya, kondisi juga masih belum, menurut saya sih belum terlalu optimis ya, meskipun udah mulai dibuka, mulai new normal, tapi ini kondisi COVID-19 gini, saat ini masih akan on off terus gitu, jadi kita jangan terlalu euforia juga gitu. Oke. Iya, iya. Ini ada yang nanya besok ini gimana, Miss Ellen katanya. Besok itu hijau atau apa katanya. Oke, jadi kalau saya ngelihat sih memang sentimennya dari Asia sendiri ya, dari Asia sendiri sentimennya positif. Nah, namun kita harus lihat juga bahwa IHSG ini udah naik 4 hari berturut-turut, hijaunya udah 4 hari berturut-turut nih teman-teman. Dan sedangkan kalau teman-teman lihat ini udah dekat banget dengan area resisten. Oke, teman-teman yang simak sampai akhir ya, nanti ada giveaway. Nanti akan ada giveaway, teman-teman. Ya, akan ada giveaway, teman-teman bisa dapatkan seminar online di Konfaganta dan juga mendapatkan M-Trade 15 hari ya. Nanti saya akan pilih mungkin 5 atau 10 pemenang. Nah, jadi teman-teman ini harus hati-hati banget ya. Ini adalah masa penentuan 4.800 ini. Kalau sampai dia naik dari area ini, berarti IHSG ini mengalami perbaikan trennya sudah mulai membaik gitu. Tapi kalau seandainya dia tidak bisa melewati area ini, berarti ya masih sideways terus gitu. Ya, ya itu tadi saya lihat di komen itu Bu Ellen ada kan memang dari beberapa minggu ini kalau kita lihat laporan keuangannya perusahaan udah sebagian dari luar ya. Nah kemudian ada yang banyak jadi perdebatan dan jadi sharing teman-teman itu yang saham BBRI Bu Ellen. Halo? BRI ya? Ya. Ya. Tadi saya lihat ada beberapa yang komen juga soal BBRI itu kenapa bisa dia laporan keuangannya bagus, kemudian kemarin sempat turun dalam, nah tiba-tiba naik lagi. Oke, jadi kalau bicara BRI ini kan memang merupakan salah satu perusahaan yang kapitalisasinya terbesar di Indonesia ya. Nah, kalau bicara tentang laporan keuangan kuartal pertama, ini dampak dari permasalahan COVID-19, perlambatan perekonomian dari COVID-19 itu masih belum terlalu berasa, karena kan kuartal pertama tuh kenanya cuma di bulan Maret. Nah, sedangkan kalau kuartal kedua itu lebih berasa tuh Maret, kuartal kedua April, Mei, dan Juni gitu ya. Nah, sedangkan nanti kuartal kedua itu laporan keuangannya keluar di bulan Juli dan Agustus sekitaran itu. Baru kita akan lihat tuh dampaknya nanti di laporan keuangan kuartal kedua. Pertanyaannya, kenapa kok BRI naik kemarin? Wajar jika perusahaan berkapitalisasi besar, contohnya ini ya, BRI ini ya, ini jatuh dalam, ketika dia jatuh dalam, valuasinya dia sangat terdiskon sekali, pasti akan ada institusi yang beli saham ini ya. Tujuannya adalah untuk rebalancing dengan bobot BRI ini di dalam penghitungan IHSG karena dia lumayan gede gitu. Jadi jangan sampai kinerja dari misalkan reksadananya di bawah IHSG. Nah, kemudian kemarin juga sama ketika turun sampai di bawah area ini area terendah dalam setahun ini.
Ini kemarin juga diakumulasi juga nih. Kemarin diakumulasi juga. Namun kalau saya lihat sih sebenarnya masih ada peluang untuk dia terkoreksi ya. Jadi untuk tradernya saya rasa udah cukup profitnya trader ini udah tadi ada yang bilang sampai 15% boleh profit taking untuk trader. Sedangkan kalau untuk investor ya jangan dijual, investor harus tahan. Nanti kalau turun lagi gimana? Kalau jadi investor harus siap hijau merah gitu. Banyak orang berkata bahwa kayaknya investasi lebih gampang ya, resikonya nggak terlalu besar gitu. Tapi bisa saya bilang bahwa teman-teman kalau mau investasi jangka panjang, itu justru malah harus lebih siap mental. Kenapa? Karena kalau nggak siap mental, pas nge-hold saham, sahamnya turun kan lebih galau gitu ya. Nah, kalau Pak Yosef sendiri, untuk teman-teman dan keluarganya lebih banyak yang investasi atau lebih banyak yang trading gitu, Pak? Lebih banyak yang investasi sih, Bu. Gitu Ya, ya. karena memang Kalau Pak dan Yosef di mana? kita juga di sini tadi kebetulan saya lihat ada komen satu dari Pak Joko. Pak Joko ini di PT Timah ya, salah satu teman kita juga yang ada di sini. Nah, tadi dia komennya BRI dibeli oleh asing katanya. Nah, jadi kita di sini Bu ada komunitas juga namanya Bubble Investor Community ya. Jadi ketuanya Pak Joko yang tadi ya, yang saya cerita dia komen itu ya. Kebetulan beliau lagi nonton juga nih saya lihat. Nah, jadi komunitas itu ya memang kalau bicara soal yang trader dan investasi ya tetap dua-duanya harus sama-sama siap mental ya. Nah, kondisi seperti ini kalau yang investasi seperti yang kita di komunitas itu kita juga ada yang namanya arisan saham. Jadi kita kumpulin ada beberapa orang, ada masalah ada belasan atau hampir 20 orang yang kita gabung dan kemudian kita di grup WhatsApp itu teman-teman seperti Pak Joko dan ada Pak Sindu juga yang sudah lama di pasar modal, nah kemudian saling sharing. Nah terus kita kemudian pilih ada beberapa saham dari 5 saham, kemudian saling bahas dan saya pikir itu komunitas yang bagus ya. Kalau misal teman-teman bisa bergabung dan kemudian bisa mendapatkan advice dari saham-saham apa yang kita mau beli seperti itu. Nah, teman-teman, ini tadi udah banyak nih Pak yang udah untung dari saham BRI, ada yang bilang 15%, 16%, ada yang udah untung dari saham SMGR 50%. Saran saya nih teman-teman ya, kalau memang teman-teman fokus pada harga saham jangka pendek, sebaiknya profit taking dulu ya. Kenapa? Karena saat ini pasar tuh bergerak sangat volatile sekali, masih bisa turun lagi. Kecuali memang niatmu untuk investasi jangka panjang, harus siap. Ini udah naik, udah hijau, masih bisa turun lagi gitu. Jadi ya itu tadi kayak yang tadi Pak Yusuf bilang, BRI dibeli asing atau apa. Maksud saya adalah sama nih. Jadi investor asing itu termasuk salah satu institusi. Institusi adalah investor besar ya. Jadi kalau memang perusahaan bagus, dia turun dengan valuasi terdiskon, udah pasti akan diborong gitu. Jadi itu yang menyebabkan kemarin BRI juga mengalami technical rebound. Terus kemudian ada juga saham BCA nih. Kalau saham-saham perbankan pemerintah ini banyak yang turunnya udah sampai lebih dari 40-50%. Kalau si BCA ini dia baru turun sekitaran 30%, 30%. Bahkan ini sampai kemarin nggak jadi 30% gitu. Cuman sekali lagi teman-teman ya, kalau buat saya sih short term ini udah rawan profit taking banget ya buat bankingnya gitu. Nah, kalau Pak Yusuf, halo? Ya, ya, halo saya dengar Bu. Ya, ya. Kalau Nanti dari Bu Ellen sendiri, kelas calon investor itu Pak Yusuf bakalan ngajar tentang apa aja Pak? dari bursa efek, karena di regulator kita akan membahas, tadi ada sempat Bu Ellen singgung, dasar-dasar tentang pasar modal ya. Dan di pasar modal itu ada transaksi yang perhitungan harga, dan kemudian perhitungan fee ke sekuritasnya, dan kemudian ada range harga yang menjadi dasar dari transaksi di pasar modal, dan kemudian ada auto reject atas, auto reject bawah gitu ya, ada harga
yang disuspend dan lain sebagainya. Nah, kita akan membahas dari sisi regulatornya. Ya, Bu Ellen, tadi Oke. saya lihat ada beberapa, Bu Ellen itu yang nanya, ya mungkin ini teman-teman dari Bangka Belitung yang follow, tapi belum bergabung di pasar modal. Nah, jadi ada pertanyaan, saya lihat nanyanya bisa gabung nggak di grupnya. Nah, mungkin nanti bisa join dulu di kelas Boleh. pasar Ya, modalnya. ini gitu ya. Langsung aja ke ellendesme.com/kci. Di situ nanti akan di follow up oleh Pak Yosef juga gitu. Tentunya kalau dari Bangka Belitung, pilih dari Bangka Belitung ya teman-teman ya. Jadi pilih kotanya Bangka Belitung gitu. Oke. Oke, Ya, ini ada karena yang di dalam itu banyak ininya, Bu ya, banyak kota-kota lain lagi ya. benar, benar. Jadi ya Bangka Belitung ke Bangka Belitung ya. Kalau dari Jakarta nanti pilih yang Jakarta gitu. Kenapa? Supaya bisa di follow up nanti oleh AB lokal ya. Jadi kan dekat dengan AB-nya enak ya. Nah, teman-teman tadi Iya, ada yang benar. nanya nih BBNI ini ya. BBNI ini juga termasuk yang under value. Jadi kalau saham-saham perbankan pemerintah saat ini memang lagi under value semua gitu. BMRI, Bank BRI, kemudian BBNI lagi under value. Kalau BCA ini memang valuasinya hanya terdiskon sedikit saja. Jadi kalau memang mau investasi di BRI juga nggak apa-apa. Terus ada yang nanya Unilever. Unilever gimana nih? Saya kasih lihat teman-teman ya. Kalau kemarin perbankan udah dikasih kesempatan kedua bahkan kesempatan ketiga, nah si Unilever ini justru malah kemarin naik nih. Ketika perbankannya turun dia malah naik. Ini kesempatan pertama. Dan sekarang kalau teman-teman lihat, ini ada satu pola head and shoulders, dan di sini harga jatuh dengan volume transaksi yang tinggi. Unilever ini ada kemungkinan dia akan bisa turun lagi. Nah, kalau dia turun lagi, ini kesempatan untuk kita dapat kesempatan yang kedua untuk beli saham ini di harga yang lebih murah gitu ya, untuk investasi jangka panjang. Nah, untuk Unilever sendiri sebenarnya dia punya valuasi itu udah discounted sekitar 30-an% itu di tahun 2018 tuh. Jadi saat ini si Unilever ini memang valuasinya kalau dihitung-hitung sama harga wajarnya tuh nggak terlalu sampai diskon banget. Harga wajarnya kita hitung-hitung tuh sekitar 8.500-an. Jadi ini cuma diskon dikit aja untuk dibandingkan harga wajar yang sekarang ini. Tapi kalau dibandingkan dengan valuasi yang dulu-dulu punya pada tahun 2017, saat ini tuh Unilever udah discounted sampai 30-40% gitu secara valuasinya. Oke, ini banyak yang ini juga Pak nanya tentang industri retail. Iya, ada yang nanya Retail, soal mall. gimana Pak? Ya, ada yang nanya, Miss Ellen, gimana sektor properti di new normal? Katanya, bentar lagi mall akan buka. Ya, jadi kalau saya lihat ya ini pasti akan jadi sentimen positif jangka pendek ya. Contohnya perusahaan seperti LPPF, kemudian RALS, RALS itu masih bisa mengalami kenaikan dalam jangka pendek. Kalau saya lihat dalam grafiknya juga ini dia menunjukkan satu tanda ini satu pola bullish reversal gitu. Nanti terkonfirmasi kalau dia naik di atas 1.600 gitu. Ya ini untuk LPPF ya. Terus kemudian untuk RAS, Ramayana, Lestari, Sentosa, ini juga sama. Cuma kalau dari fundamental ya Ramayana ini RAS dia punya cash lumayan gede ya. Terus kemudian LPPF itu juga secara valuasi murah banget juga. Cuman kalau investasi jangka panjang saya lebih pilih ke perusahaan-perusahaan yang memang big cap tadi gitu. Kenapa? Selera. Jadi kalau kayak gini lebih cocok untuk jangka pendek saya ya buat saya ya. Oke. Oke. Pak Yusuf. Ya, Ya silakan. gimana? Halo, ya, Bu Ellen? Silakan Pak. Ya. Oke, ini ada lagi yang nanya, Bu. Saya lihat soal, coba tadi ada, oh ini ada UNTR lagi. UNTR kayaknya jatuhnya dalam banget ya, United Tractor ya, Bu Ellen nih. Karena ada keluarga saya, dia kemarin juga suka nanya soal UNTR, dia ada simpannya cukup banyak di situ, dan jatuhnya kayak dalam banget ya. Nah, United Tractors ini kan dia
Dia perusahaan yang memproduksi alat berat dan juga kalau nggak salah tuh ada coal juga ya. Jadi kemarin ketika China mengalami perlambatan perekonomian itu juga kena dampak. Nah, sekarang kalau manufaktur di China udah mulai membaik dan kemudian kondisi perekonomian COVID ini juga logistiknya juga nanti mulai membaik, saya rasa ini UNTR juga dia akan mengalami perbaikan ke depan. Namun saya kalau diminta untuk memilih, saya masih lebih pilih untuk sektor consumer good ya, sektor consumer good yang sekarang memang seperti contohnya tadi consumer staples Unilever dia turun dalam itu nanti saya akan tunggu gitu. Terus kemarin ada saham ICBP yang sempat dia auto reject bawah beberapa kali karena sentimen Pine Hill ya. Nah, ICBP ini fundamentally untuk jangka panjang masih bagus. Jadi kemarin juga saya anggap itu salah harga, kita ada ambil untuk long term investment juga, trading juga gitu. Oke, berarti consumer goods yang ini ya menjadi rekomendasi ya untuk teman-teman investor nih Bu Ellen. Nah, Pak, ini kayaknya kita udah hampir ini ya Pak ya, udah hampir 1 jam. Kita baca giveaway, dulu gimana Pak? Oke, boleh silakan Bu Ellen. Oke. Teman-teman jangan lupa ya, teman-teman yang baru mau mulai untuk berinvestasi di saham, langsung aja ke ellendesme.com/kci, pilih daerah masing-masing. Kalau yang dari Bangka Belitung, pilih kotanya Bangka Belitung ya, supaya nanti bisa di follow up oleh IDX Bangka Belitung dan juga oleh anggota bursa atau sekuritas di Bangka Belitung gitu. Kalau teman-teman dari Semarang, teman-teman dari Jakarta, pilihlah sesuai juga dengan daerah masing-masing gitu ya. Oke. Nah, Pak Yosef mau kasih pertanyaan apa nih Pak? Pertanyaan yang mudah aja, yang udah dibahas dari live hari ini tadi. Apa ya? Ya mungkin pertanyaannya tadi kita bahasnya agak loncat-loncat jadi agak bingung ya. Tadi saya lihat ada satu chart yang kalau teman-teman yang simak dari awal itu ada satu chart yang tadi kita bahas naiknya 85% dalam 1 bulan. Mungkin boleh teman-teman bisa ketik ya itu chart apa yang di-show atau ditampilkan oleh Bu Ellen. Oh iya. Naik 80% 1 bulan itu chart apa gitu ya? Bisa nggak ya Pak ya? Nggak kelihatan ya? Saya agak berat ya? menang. Oh itu ada yang jawab Bu, minyak Bu. Ada tuh yang ada Heru 8 Herpur 93 ya. Lebih lengkap lagi dong, minyak apa ya? Herpur 93. Iya. Ada beberapa sih yang jawab. Cuman yang pertama Pak Herpur 93 ini. Terus apa lagi? Kemudian ada newbo.rn_ juga jawab oil chart. Kemudian Mary_ongki oil. Oil apa ya kalau bisa lengkap ya? Itu tadi bukan crude oil sih. Oh itu ada yang jawab US oil, ada TIPO. Oke. Ada yang jawab nih, TIPO, US oil, nah tuh bener. TIP, HOO. Terus kemudian yang bener dong jawabnya oil apa? WTI, crude oil US WTI, nah itu dan _ 766 HI. Oke. Dapat 4 orang. Satu lagi dong, Rian Wahyu Hidayat. Oke, Rian _ Wahyu Hidayat. Oke, teman-teman, ini yang menang ini hari ini saya kebetulan nggak bisa ngecekin urut gitu ya. Kadang-kadang saya bisa ngecek urut berdasarkan masuk. Jadi ini agak random tadi. Herpur 93, Mary _ongki, Tipo, dan _766 HI, Rian _ Wahyu Hidayat. Oke. Nah, masih ada 5 pemenang lagi, saya kasih pertanyaan nih. KCI atau calon investor yang diadakan bersama Asia Bangka Belitung itu tanggal berapa? 5 orang pemenang. Halo? Ya, halo saya dengar Bu. Mungkin belum pada tanggal berapa ya teman-teman? Ya, tanggal berapa teman-teman? Kegiatan 10 Juni benar nggak Pak? Salah, masih belum benar. Wah, itu ada yang jawab.
Jessica. Jessica Chang, JC, aduh nulisnya susah. Ya, jessica.chang.jc. Kemudian ada Rizky. APS. Ya, kemudian ada Rizky APS. Kemudian ada Rizky DJ. Iya, namanya sama nih. Rizky DEEJEE. Ya. Ada. Kemudian ada Edi Wong 224. Kemudian ada William Liputra. Oke. Sudah 5, Bu? Oke, udah, makasih, Pak. Jadi pemenangnya udah ada 10 ya, Herpur 93, Mary Ongki, Tipo, dan 766 HI, Rian Wahyu Hidayat, Jessica Chang JC, Rizky ASPS, Rizky DJ, Diwang 224, William Liputra. Teman-teman dapat seminar online diskon Vaganza dan juga dapat Rempret 15 hari gratis ya. Nah, oke, selamat buat teman-teman semua. Ya, untuk teman-teman yang lain, yuk daftar ellendesme.com/kci, kelas calon investor, yaitu kelas untuk membuka rekening saham, ya, untuk pemula, terutama yang berada di daerah Bangka Belitung, langsung aja ke situ dan pilih area Bangka Belitung. Untuk area lain, tolong jangan pilih Bangka Belitung, pilih areanya masing-masing gitu ya. Oke, terima kasih Pak Yosef. Ya, terima kasih Bu Ellen atas sharing-sharingnya hari ini. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Selamat malam dan sampai jumpa di kelas calon investor. Malam. Malam.